lain itu kebanyakan sudah mempunyai gedung Dekranasda sendiri. Di situ ada tempat untuk memamerkan produk-produk dari UMKM, lalu juga ada workshopnya di situ. Nah, ini Pekalongan belum ada, makanya ingin sekali nanti di Kota Pekalongan nanti punya showroom Dekranasda sendiri, gedung sendiri gitu ya. Mudah-mudahan nanti dukungan dari semua Bapak Ibu, Bapak UMKM, OPD terkait, kabin OPD terkait, termasuk Pak SPS juga masuk di dalam Dekranasda, bukan pengurus Dekranasda, ketua bidang. Next, ini visi Dekranasda Kota Pekalongan. Visinya mewujudkan Kota Pekalongan ini sebagai lembaga independen untuk mewadahi produk kerajinan rakyat unggulan yang berkualitas dalam rangka pengembangan dan melestarikan kebudayaan. Memang kalau Dekranasda itu lebih kerajinan, dan ini juga di Dekranasda itu ada semacam UMKM binaan ya, UMKM yang tergabung di dalam Dekranasda. Mungkin Bapak Ibu juga belum tahu kalau tergabung di Dekranasda itu ya keuntungannya apa ya, karena kan penasaran juga ya. Biasanya pameran itu kan standnya lumayan ya Bapak Ibu, mahal. Nah kalau di Dekranasda, karena Dekranasda ada fasilitas itu, kita mengikuti pelatihan. Biasanya dalam tiap tahun itu ada beberapa pelatihan. Ini nanti bisa diajak UMKM yang siap, yang ada di Dekranasda sendiri. Jadi kita bareng-bareng, kita pengennya UMKM itu tidak tergantung dengan pemerintah ya. Pemerintah tetap mensupport, tetap mendukung, tetapi kita harapkan dari UMKM itu mandiri. Yang paling penting ada jiwa mandirinya. Dari pemerintah dibantu, didorong, nantinya bisa mengembangkan sendiri, tidak sedikit-sedikit mengharapkan bantuan dari pemerintah. Karena banyak sekali udah diberikan pelatihan, sudah diberikan ilmu, lalu berhenti sampai situ saja. Nanti alasannya karena tidak punya modal. Nah, terus modalnya apa? Modalnya pengen mesin jahit. Nah, kita berikan kesempatan dipakai untuk menjahit, tidak dipakai untuk pelatihan, itu nganggur mesinnya. Mungkin bisa dipakai nanti menghubungi dari kepala PLK ya, mungkin bisa menghubungi kalau misalkan mau pinjam di situ, mau menjahit awal-awal mungkin di situ. Kalau sudah ada hasil, mungkin hasilnya bisa ditabung, lalu bisa untuk dibelikan mesin. Jadi semua itu butuh proses, butuh usaha, tidak ujuk-ujuk minta diberikan pelatihan, minta diberikan mesin. Kadang sudah diberikan pelatihan dari pusat, ada bantuan mesin jahit. Nah, udah lengkap berarti kan, pelatihan sudah, mesin jahit sudah. Terakhirnya, Bu, kita lahirnya dari keluarga pengusaha. Jadi saya itu di pemerintahan itu, birokrasi itu termasuk hal yang baru, lingkungan yang baru buat saya. Tapi dengan saya basic dari keluarga pengusaha, mudah-mudahan saya masuk di pemerintahan pun bisa bermanfaat. Nah, ini contohnya pada hari ini saya bisa berbagi, bisa sharing pengalaman, karena saya dulu keluarga saya ibunya juga jiwa pengusaha, tidak jiwa. Ini sebenarnya saya di pemerintahan termasuk tersesat, tapi tersesat yang ke jalan yang benar katanya. Jadi tersesat karena saya sebenarnya basicnya bukan di pemerintahan, tapi ternyata di pemerintahan pun saya berusahanya bisa bermanfaat. Apa yang saya dapat sebelum saya masuk di pemerintahan ini, di keluarga saya, di lingkungan saya, ini bisa juga di-sharekan dan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi saya ketika sedikit cerita biasanya kalau cerita
yang pengalaman itu biasanya bisa memotivasi atau bisa mudah-mudahan bisa menginspirasi, karena bukan cerita ngarang-ngarang, cerita apa yang saya alami ketika saya awal menikah ya. Suami ya, Mas Wali ya, itu kondisinya juga belum seperti sekarang, pekerjaan juga masih ibaratnya kalau bahasa sekarang itu bagat ya, masih bagat. Waktu itu gaji juga belum seberapa, tapi kita berdua memang memutuskan tidak tergantung dari orang tua. Jadi memang kita berdua sepakat untuk bisa mandiri. Jadi apapun yang terjadi, keadaan kita yang sebagaimanapun, kita tetap jalannya, kita komitmen, kita sudah sama-sama pokoknya kita mandiri. Nah awal dari itu dulu, kalau melihat dari penghasilan Mas Wali saja untuk kebutuhan keluarga, anak-anak itu cukup. Kalau saya bilang cukup, tapi tidak ada lebih.